Saya mau tanya dulu nih, karena kan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Bang Kozidudin lagi-lagi bilang bebasnya atau lepasnya Damai Hari Lubis dan Egy Sujana ini tidak lepas dari kehendak otoritas Solo untuk pecah belah. Buktinya apa? Ya, kalau pecah belah itu sebenarnya sudah ada. Buktinya banyak sebenarnya. Ya, di luar Bang Damai ya, sama Mas Egy ya gitu. Ada banyak WA ajakan, bahkan telepon langsung ke beberapa lawyer, bahkan juga beberapa pejuang kami ya, Bu Kurnia tuh sampai diikuti sampai kamar mandi, ya gitu, didesak untuk RJ, didesak untuk mau nggak gini. Jadi ini kan lucu sekarang. Harusnya yang takut, kalau orang dalam pikiran wah yang takut ke persidangan kan kami harusnya. Enggak. Ini justru ada pihak yang takut tuh, yang di tengah itu yang takut. Ya, buktinya apa Anda bisa berani menuduh itu? Banyak sekali upaya yang dilakukan. Satu ya, dalam sidang CLS ya, Citizen Lawsuit di Solo, udah 3 kali ya panggilan atau undangan ke dia, nggak pernah datang. Ijazahnya saja tidak ditampilkan. Ya, padahal ijazahnya katanya kan ada di Polda Metro Jaya. Tapi begitu ditampilkan, diminta oleh hakim, si lawyernya yang ada di Solo nggak bisa, katanya masih disita di Polda. Ini gimana? Hakim tuh terus tinggi, dia harus minta, padahal di Solo itu ditampilkan juga ijazah asli milik lulusan angkatan lulusan tahun 85, yang waktu itu dibawakan oleh adiknya, ya, yang kemudian Pak Rujito namanya, dan almarhum Bambang ini kemudian tunjukkan, harusnya kalau persidangan itu benar-benar jujur dan fair ya, ada ijazah asli yang ditunjukkan, ya, milik almarhum Bambang semacam ini. Dia minta ijazahnya Jokowi ditunjukkan, selesai. Ijazahnya Pak Bambang ini selain ada watermark, ya, ada emboss di sini, ada juga hologram, dan itu ditunjukkan. Sedangkan satunya ijazah Jokowi tidak berhasil ditampilkan. Sehingga kalau Anda membaca dorongan melaporkan Anda dan Ahmad Kozidudin saat ini juga ada dorongan itu? Ya, patut diduga kalau bahasa hukumnya. Patut diduga ada orang yang ingin memecah belah kami yang tadinya ber-8 dari 12 untuk kemudian sudah berhasil dipecah dua. Ya, kemudian yang 6 ini mau dipecah lagi, sehingga nanti mungkin tinggal 3 atau tinggal 1. Lah kalau saya mau dipecah apapun, kalau saya masih tetap berani kalau saya enggak. Nah, Bang Damai, karena Bu Kurnia Royani dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya juga bilang, merangkum sikap dari teman-teman ini, pelaporan mengonfirmasi strategi pecah belah dari tubuh Jokowi diduga ada instruksi. Benarkah ada instruksi untuk melaporkan 2 orang ini ke Polda atas dugaan pencemaran nama baik itu? Jadi begini, saya terus terang kenapa saya kutip tadi la hukma illa lillah, diulang lagi. Itu karena saya senang Om Roy, ya kan, berbau analogi nih. Kisi-kisinya dia sekarang udah mulai entah sekedar mimikri ya. Jadi ada nggak? Dia takbir kemarin saya nonton, makanya saya jadi analogi saya coba-coba, walaupun saya nggak pernah ya, dan bukan ahli saya tuh ya. Jadi pertanyaan saya nih, saya ulang lagi nih pertanyaan saya. Jadi ada instruksi tidak melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Kozidudin itu ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik? Khusus Om Roy saya nggak tahu. Oke, karena Anda bukan melaporkan dia kan? Tidak melaporkan. Kalau melaporkan ya Ahmad Kozidudin, ada perintah nggak? Nah, itu Kawaris itu saya sendiri yang kepingin, karena itu bahasa dia bukan satir, bukan saya buka. Dia mau pakai video yang tadi malam ya di studio maupun yang barusan, itu bukan bukti saya nggak gunakan itu, nggak mau saya gunakan itu. Berarti saya buktikan yang sudah viral. Undang ITE juga soalnya saya gunakan, Pak. Jadi salah dia kalau bilang 3, 5. Kalau kemudian Bu Kurnia, itu yang saya pakai, bukan yang ini, bukan yang tadi. Bu Kurnia Royani bilang diduga ada instruksi, berarti tepat atau tidak? Ya tidak tepat lah, diduga boleh bahasa hukum. Tapi benar nggak nih dugaan ini? Substansi tidak benar, kan udah saya jawab, ya kan. Saya memang dia banyak mengecewakan saya, bahkan menginjak harga diri saya. Dia kayak kita pulang dari Solo, dia bentuk sebuah tim apa itu, yang Mas Roy jadi klien ini. Walaupun antara mereka juga saling ini ya, berebut ya. Dinilai bahwa upayanya abang ini untuk mengalihkan perhatian dari ijazah palsu Jokowi. Benarkah arahnya tujuannya begitu itu? Nanti gini, saya nggak pakai apapun dikatakan hari ini, kecuali pas kena delik
yang menurut saya. Tapi seperti kalau dimulai dengan kata diduga, saya nggak gunakan ini saya gunakan yang kemarin yang udah viral. Jangan sepotong-sepotong, ya kan? Dia mau klarifikasi, bagi saya itu klarifikasi. Yang ini kan udah Tribun News yang saya pakai alat buktinya. Ya. Satu lagi cumi-cumi, ya kan? Ya, saya rasa penyidik udah nyimpan. Apabila di take down gini-gini itu urusan penyidik. Hilang sekalipun selesai. Kan nggak ada, tapi saya jadikan itu alat bukti. Mas Roy kan tahu, Mas Roy katanya dapat yang kemarin kan walaupun take down kan. Dan buktinya itu cuma dari tangkapan layar berita itu saja atau ada bukti lain? Ada bukti 30 lebih perilaku dia. Tangkapan layar juga. Tangkapan layar. Tangkapan layar ada, video-video yang sendirian ada, dan tadi kebetulan di media ada, saya nggak mau banyak di situ, ada saya sampaikan beberapa poin ya, salah satunya yang buat yang nggak nyaman ya, ciri-ciri ya, karakter ya, adab saat dia buat, ya kan? Tapi anggotanya yang dipakai, makanya saya bilang kawan di sini semuanya salah sama dia maunya dia yang benar, dia pakai Kurnia jadi MC, Azam juga orang TPUA, ya kan? Saya nggak dikasih bicara, padahal saya sama. Arah untuk mengalihkan masalah ijazah ini lewat melaporkan Anda dan Kozinudin itu dasarnya bagaimana? Kalau itu saya gini, kami kan concern betul untuk pembuktian ijazah ini. Arah itu bukan hanya datang dari barusan ini, sudah dari lama, berkali-kali kan dia mengatakan yang di tengah itu kan mengatakan saya akan bawa nanti di persidangan. Mana bahkan bawa, yang buktinya di CLS nggak pernah mau dibawa. 1, 2, berkali-kali kalau lawyernya juga atau dia ditanya nanti pasalnya yang akan dibuktikan di persidangan itu bukan soal ijazah loh, digeser gawangnya. Pasalnya adalah soal pencemaran dan fitnah. Padahal sudah banyak para ahli termasuk Prof. Jimli, Prof. Mahfud, Prof. Komarudin juga mengatakan buktikan dulu ijazahnya. Kami tidak bisa dipidana kalau tidak terbukti ijazahnya dulu. Tapi kan selalu mau diarahkan, jadi dipecah-pecah tuh sudah banyak. Makanya Anda bilang agak terlalu kasus ini, kemudian Anda dilaporkan dengan pencemaran nama baik itu. Bukan hanya terlalu, kalau saya nulis tuh terwelu. Terwelu itu lebih dari terlalu. Dan terganggu nggak? Apa? Saya enggak. Kalau saya sih santai-santai aja. Kami diperintah oleh Egy Sujana bahkan di media. Kami nih TPUA dalam posisi cooling down. Ya, sekarang saya udah dapat SP3. Ya, perilaku seperti itu bahkan terbukti. Saya laporkan ya. Artinya kan itu sebuah gejala-gejala apa sih yang ada? Saya nggak mau tahu lagi urusan ijazah ini. Gitu. Kalau emang nggak mau tahu saya. Kalau emang cooling down, Bu Kurnia Triroyani kayak begitu. Gini. Kalaupun Anda bilang cooling down, Bu Kurnia bilang begini, pelaporan oleh Anda dan Bang Egy merusak marwah tim pembela ulama dan aktivis yang meminta keduanya ditegur dan cabut laporan. Gimana ngerespon itu? Mintanya kepada siapa? Kepada polisi. Jangan merintahin saya dia. Jangan merintahin saya, siapa dia? Itu ya kan? Jawaban saya, siapa dia bisa merintah? Kemarin juga harusnya kan ketemu kan paling nggak di tengah-tengah. Siapa dia mau nyuruh-nyuruh aku di tengah? Emang Pak Jokowi bisa dibayang ke tengah? Karena dia nggak percaya kepada orang-orang yang disebut. Saya nggak pernah nyebut loh, termul, nggak percaya. Sama saya nggak percaya. Maunya dia sendiri, benar sendiri. Itulah khawarij, ya kan? Itu ya, analoginya ke situ. Apalagi mimpi sudah ada nih ya panggung sandiwara hidup ini kan. Dia sudah takbir kan udah hampir sama.